هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak PLT Bupati Kuantan Sengingi beserta rombongan yang telah berkenan hadir di acara pembukaan pembinaan Dewan Hakim dan Majelis Hakim MTQ ke-20 Kabupaten Kuantan Sengingi yang kita mulai insya Allah pada hari ini, hari Rabu 19 Oktober 22 tahun 2022. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama bisa lebih mempererat hubungan silaturahmi di antara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati yang kami hormati, adapun yang menjadi dasar dari kegiatan ini, yang pertama adalah keputusan Bupati Kuantan Sengingi nomor KPTS titik 128/5 Romawi /2022 tentang pembentukan panitia penyelenggara MTQ ke-20 Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2022 di Kecamatan Sengingi Hilir. Kedua, keputusan Bupati Kuantan Sengingi nomor KPTS titik 252/9 Romawi /2022 tanggal 28 September 2022 tentang Dewan Hakim dan Majelis Hakim pada kegiatan MTQ ke-20 Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2022. Ketiga, keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kuantan Sengingi nomor titik 2 KPTS titik 05/10 Romawi /2022 tentang panitia pelaksana pembinaan Dewan Hakim Majelis Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-20 Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2022. Nama kegiatan adalah pembinaan Dewan Hakim dan Majelis Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-20 Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2022. Waktu dan tempat kegiatan pembinaan Dewan Hakim dan Majelis Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-20 Kabupaten Kuantan Sengingi dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober 2022 bertempat di Balai Diklat Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi. Penganggaran kegiatan pembinaan Dewan Hakim dan Majelis Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-20 Kabupaten Kuantan Sengingi didanai melalui anggaran Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tahun 2022. Peserta dan narasumber. Peserta kegiatan ini sebanyak 114 orang dan narasumber dari Kantor Kementerian Agama Kuantan Sengingi dan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Berkenan Bapak Bupati memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pembinaan Dewan Hakim dan Majelis Hakim MTQ ke-20 Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2022. Terima kasih atas perkenan Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan Dewan maupun Majelis Hakim yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan kami sebelum menyampaikan sambutan memperkenalkan diri dulu, karena ini Pak Bupati hari pertama kami masuk. Langsung disodori, ada kegiatan Pak, kata Pak Dewi. Saya Efrion Efni, berasal dari Beringin, Teluk Kuantan, yang barusan hari Senin kemarin diberi amanah untuk menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Sengingi. Selanjutnya siap bermitra dengan Bapak PLT Bupati Kuantan Sengingi dan jajarannya. Sebelum bertugas di Kabupaten Kuantan Sengingi, kami sudah melanglang buana mulai dari Kabupaten Indragiri Hulu, Renat, sebagai Kepala Madrasah Renat. Selanjutnya pindah ke Pekanbaru, bertugas di Kanwil sejak tahun 1999 sampai kemarin ketika sebelum dilantik. Baik, selanjutnya kami ingin menyampaikan sedikit ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak PLT Bupati. Dapat informasi bahwa kegiatan pembinaan Dewan atau Majelis Hakim ini biasanya dilaksanakan hanya 1 hari Pak PLT. Tapi ini dibuat 2 hari. Ini luar biasa, kami sangat mengapresiasi sekali dan berterima kasih sekali kepada Bapak PLT Bupati. Tentu dengan bertambah hari bertambah juga anggarannya, dan mudah-mudahan semakin lengkap ilmu yang akan didapat oleh bapak-bapak, ibu-ibu, para dewan ataupun majelis hakim nantinya. Itu harapan kami. Selanjutnya kepada kita semua para dewan atau majelis hakim, kami ingin berpesan juga ketika menjalankan tugas atau yang diberikan atau yang diamanahkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama sekali yang harus dijaga adalah integritas, karena bagaimanapun ilmu kita, kalau mengaplikasikannya tidak dengan benar juga tidak ada arti. Saya sering mendapatkan informasi kecurangan-kecurangan yang pernah dilakukan oleh oknum Dewan Hakim, sehingga itu sangat memprihatinkan dalam hal agama dan keagamaan. Kita masih mau bermain curang. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi dengan Bapak Ibu. Kami sangat berharap sekali kejujuran, integritas, dan tidak berpihak kepada siapapun, tetapi berpihak kepada yang berhak untuk mendapatkan prestasi tersebut. Selanjutnya, sebelum kami tutup, harapan betul-betul kompetisi ini kompetisi sehat yang melahirkan anak-anak daerah yang punya bakat di bidangnya, yang pada masanya menjadi imam di masjid, menjadi ilmuwan di kampus, menjadi penemu di lapangan. Ini pertanian boleh. Di IPB kita ambil nanti ilmu pertanian, sekarang masih mampu, sawah kita baru hanya 4 ton per hektar. Pulau Jawa sudah 8 ton Pak, padinya per hektar. 1 hektar sawahnya menghasilkan 8 ton gabah kering, sama dengan 6 ton beras. 6 ton itu kalau sekali sebelum 60 juta per hektar, dibagi 3 bulan 20 juta per bulan. Kalah sawit Pak. Tapi diurus dengan cara-cara akademis yang teruji, terukur, ilmuwannya bagus, dibantu dengan doa orang-orang yang soleh. Saya meyakini Kuansing ini dulu gudangnya Kori dan Korinah. Dulu Kuansing ini kalau bertanding di
Pekanbaru biasanya Pak, utusan relawan orang Kuansing, utusan itu orang Kuansing juga, utusan kota orang Kuansing juga. Banyak orang Kuansing yang dapat, tapi tidak boleh mendapat tempat di kita. Ini anak-anak kita ini yang sudah bagus-bagus ini, mohon tempatnya Pak Kabar Kesara diberikan beasiswa yang baik sehingga nanti bisa menempuh jalur pendidikan yang cukup. Tidak bisa hanya dengan cerita Pak, ini harus eksekusi. Apa yang kita sampaikan ini dicatat, diprogramkan di dinasnya, di kabarnya, dieksekusi. Jadi kalau saya teriak di mana-mana, nanti tak nyata dieksekusi oleh badan dan dinas teknisnya, percuma kan? Intinya apa yang saya sampaikan di forum ini, masukkan pada RPJMD yang akan ada pada musim yang akan datang, dieksekusi. Ini belum MOU-nya dengan fakultas disifatkan Pak Kadis, dengan kedokteran, dengan pertanian, dengan perkebunan, kimia, rekayasa industri, banyak ini. Kita punya karet, banyak. Poliban Batam, kota itu lalu tumpang, lapakan hingga sawit belum. Kenapa harga murah? Ini kalau kita punya karet industri, karet dari jari-jari jepit, karet jadi sepatu dodos sawit, karet jadi ban sepeda motor, karet jadi ban mobil, besar kan? Agak naik. Tapi kalau bawa ke Bandung nih, buat bola voli ke Bandung, kota itu, ompet kali yang quick. Mulai tergulak kebun, potong matui, sampai ke Toke Bansal, potong matui, bawa ke Disadi soalnya, potong matui, bawa ke apa? Ke Loge, potong sibu, radu matui, bawa ke Bandung, 3.000 sekilo, itu 7.000 lebih. Ada Bandung punya bola dalam sifat pro ini apa? Gua tahu kalau dulu, gua tahu sih, kalau rumah imbal lah tuh. Imbal lah, sama ya. Dulu kalau mau Bapak Lut dan kota, semuanya kayak lain mungkin enak. Hah? Tidak di kota Pisang mana? Ini kota tuh bawa ke Bandung, imbal. Boleh kemarin menit. Boleh dari Pak Masro, sampai 1.000 buah atau tuh. Bola voli sekian buah, bola kaki sekian buah, bola pingpong sekian buah. Lengkap sekolah bola. Dan anggota ada jawab, anggota meraju. Ilmuwan ini mesti kita kader dan sekarang. Tidak bisa ketemu membuat ojai di pandai, gue ojai, penambil kawasin. Mbak Poli, gue tahu pasti kau mau tagi, terus gimana? Namun jadi inilah intinya, kalau kemampuan imannya bagus, lalu kita berikan ilmu yang cukup, kita sungguh-sungguh, jadi tidak korupsi. Tugas ini tidak bisa saya kerjakan sendiri. Tugas ini mesti dari hulu sampai ke hilir bersinergi semua, mengisi kemampuan hatinya agar dia istiqomah, agar dia punya kemampuan ilmu yang kuat, tidak macam-macam. Ya di sini Pak, para kiai-kiai usul ini dah memberikan pandangan, mengisi kemampuan ilmiahnya, kadis-kadis ini menyiapkan sumber daya manusia. Pulang ke kampung dia, baru Bang Riau kasih modal. Bang, kita ada Bang. Tapi datang baju tolok, babori modal ompek ratui 60 UMKM, lapak gratis. Nah, lapak dan di Bantamu gratis ompek ratui 60 lapak. Babori modal tukang lomang, tukang lontong, tukang sate, tukang gelombong, 2 juta sudah. Nen duit jambinya, nen lapak siapa kan padaknya. Lapak dapat siapa 10 juta ya. Ada penuh dan modal 2 juta. Amerian itu apa orang Padang kali juga. Amerian MKM itu lomang isi apa kan, baju-baju tinggi. Orang tua menumpang kantong santah Pak. Allah tak kecuali. Mental itu harus dilahirkan dari siko. Kalau dia orang-orang yang kita kasih pengetahuan agama yang sungguh-sungguh, saya yakin tidak terjadi hal itu. Tapi pun akan mungkin tahu ini. Gitu sih pekodak ya. So pikir orang, tentu kira dia. Biar ada kesan ya. Nyebut dia nak.
Biar nggak sadar. Jadi akan terus kita beri sampai dia sadar. Waduh kita memberi orang yang nonton atau sepi itu, ya ada pangkal ngomong pangkal ya. Nah sama dia cerita tambang peti itu. Dan itu tanah itu sungkai lah ya, penjaga Banten juga, Banten itu tangkok kan. Jadi tanahnya dari luar biasa kan, boleh fortun loh, boleh Avanza ya. Maksudnya nama gini dengan padanya tambah kan. Itu tigo fortun maru kan, rumah kodang lo kan, rumah kodang lo bulan lo tuh enak kan. Kayaknya kita godang lo lah, sebelum godang lo maru kan. Rumah godang, foto godang, rumah godang lo kan. Itu kene sih. Nah, jadi intinya kembali ke sini, sepanjang kita ini bersama-sama, ini sahabat-sahabat gue punya cuma kesukaan gue. Kau bapak kau kadang-kadang tak boleh ngantuk, terus tengah tiga ngantuk. Oh. Apabila perut kenyang, itu goreng tokang, goreng atau konduar. Ini bersama-sama, itu tak boleh, ini mengganggu, jadi iyo kan, ini belajar semuanya, ini belajar. Sampai juga mata baku nggak biru ya. Nah, kok rakyat. Intinya adalah kami pemerintah tidak bisa mencetak tenaga yang handal tanpa dimulai dari kekuatan iman yang kuat, pengetahuan agama, membacanya, mengetahui artinya, mengamalkan. Para guru-gurunya Dewan Hakim. Tugas saya mencari duit sebanyak-banyaknya, bangun daerah. Tapi manusianya kok nggak bisa ngusulan bapak. Kalau itu contoh pada gitu ya kan, contoh pada kenek 2 juta ya. Jual deh, apalagi 2 miliar, mungkin lari di Sikoy 2 juta itu yang boleh 2 juta. Berangkat dari hati. Inilah yang saya inginkan. MTQ ini sebagai sarana, sebagai tempat untuk melatih mereka mengetahui dulu tidak anak-anak kita ini dibina terus. Yang berprestasi mohon ditarik semua oleh dinas pendidikan. Itu ada kepala BKPP, urusan pegawai, ada kabak kesra yang menyiapkan pemantauan anggarannya. Beasiswa sini semua Pak, beasiswa sini semua tempatnya. Seperti itu saya kira. Jadi intinya mohon semangat, sepanjang tidak mengganggu di sini, lanjut ke sebelah. Tapi kalau mengganggu ruangan ini agar hasilnya akan bagus, pindah ke sana. Pakai uang apa itu yang apa namanya, yang kita punya itu. Tidak tuh kalau toko-toko pada Cina orang, nggak tahu nih kan? Nggak tuh, nggak dulu Pak. Tugas apa? Tugas Ambo menyiapkan dana. Tugas Pak Kabak mencarikan sarana yang nyaman. Tugas apa-apa belajar dengan dari Kanwil, tutornya. Mengecas-ngecas yang mulai sowak lah. Utang antara Andip dengan Ain sama-sama tamu. Ini diundang kan Kanwil Barat. Ambo lah itu kira. Tingkat SD 2005 Bapak. Jero ya, di Jero dulu. Jero harapan enggak harapan namanya. Hah? Pesertanya lain beronang. Acara pembinaan Dewan dan Masyarakat MTQ ke-20 tingkat Kabupaten Kota Segini yang akan berlangsung tanggal 19 sampai 20 Oktober 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian Allah bermaafif bila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini panitia pelaksana MTQ yang ke-20 Banten Segini melaksanakan pembekalan bagi para guru-guru kita tentang tata cara melakukan penilaian terhadap para kori dan koriah di semua tingkatan. Ada banyak musyawarah yang dilaksanakan. Hari ini mereka melakukan semacam FGD, bertukar informasi dalam hal memberikan penilaian yang konsisten terhadap musyawarah yang kita lakukan itu.
Kita berharap hasil dari pertemuan ini membangun motivasi baru yang harapan akan lahir nanti terpilih nanti Polri dan Polri yang baru yang betul menjadi perwakilan tentang seni di tingkat provinsi nantinya. Di samping lain ada misi lain yang kita titip kepada mereka untuk membantu anak-anak kita mencarikan bibit-bibit baru yang kita lakukan hari ini di seleksinya. Nanti kita lihat kemampuan akademik di sekolah ketika mereka di di kampus atau di sekolah dia bagus, pengetahuannya tinggi nilainya, nanti juga habis mereka. Ini yang kita cari bibit-bibit yang baru untuk disiapkan untuk masa depan tentang seni. Kita tidak bisa bekerja sendiri, harus terstruktur semuanya dan terukur masanya. Dari pekerjaan para guru kita, membangun akhlak, membangun budi pekerti, membangun kemampuan iman dan takwa, membangun pengetahuan bidang isi Al-Quran, membaca, mengetahui artinya, mengamalkan isinya. Inilah mereka-mereka ini yang akan membentuk anak-anak kita, membentuk pikirannya, membentuk hatinya, membentuk perilakunya untuk masa depan kualitas semua. Paling tidak hari ini antara mereka ini berkomunikasi dengan baik, saling menutupi yang kurang-kurang. Kadang-kadang kalau bahasa kampungnya mau ulang-ulang kaji, menghafal-hafal yang sudah lupa. Mereka kumpul semua, bertukar informasi, insya Allah nanti mereka menjadi hakim-hakim yang punya kompetensi yang cukup, pengetahuan yang cukup, melakukan penilaian secara ideal, secara konsisten, tanpa ada perilaku-perilaku yang kolusi sifatnya kita hindarkan. Mudah-mudahan mereka akan tegak lurus memberikan penilaian yang sungguh-sungguh. Sekiranya itu, silakan Pak Kakak tambah. Saya lihat pemerintah daerah Kabupaten Kuantan sini di bawah kepemimpinan Bapak PLT, Bupati Bapak Suhardiman Ambi itu sangat besar perhatiannya terhadap pembangunan keagamaan. Ini terlihat tadi saya sampaikan bahwa biasanya kita membuat acara ini itu hanya 1 hari. Dan ini disiapkan untuk 2 hari, jadi leluasa teman-teman kita, guru-guru kita itu untuk berdiskusi. Banyak waktunya, tidak terburu-buru, sehingga nanti memang kita berharap hasilnya sangat maksimal. Kami rasa cukup.